Halo, kita ketemu lagi sekarang. Pembicaraan kita sekarang adalah tentang fungsi logaritma. Jadi logaritma pada dasarnya dia didefinisikan sebagai eksponen. Kalau Anda masih ingat, pada saat pembahasan kita tentang fungsi eksponensial, di dalamnya kita membahas tentang eksponen. Jadi logaritma itu adalah eksponen. Sekarang mari kita perhatikan dua bentuk persamaan di bawah ini. A pangkat Y sama dengan X. Anda sudah kenal dengan bentuk ini. Y di sini adalah eksponen, sedangkan A di sini adalah basis. Maka A pangkat Y sama dengan X. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk eksponen? Jadi misalnya Y itu bagaimana bentuknya? Maka secara umum Y itu dinyatakan di dalam bentuk logaritma seperti ini. A log X. A ditulis di atas seperti itu, A log X, atau kadang-kadang ditulis juga dengan cara seperti ini, log A kecil di bawah, agak ke bawah, X. Seperti ini bentuknya. Sama. Jadi, eksponen sendiri, Y didefinisikan sebagai A log X. Y itu adalah eksponen, sedangkan A itu adalah basis. Dinyatakan sebagai basis, di mana A tidak boleh nilainya sama dengan 1. Sedangkan X itu harus merupakan bilangan positif. Karena nanti Anda akan lihat bahwa di dalam logaritma, X tidak pernah bernilai negatif. Jadi X itu harus lebih besar daripada 0 karena dia merupakan bilangan positif. Sekarang untuk memperjelas perpindahan atau transformasi dari eksponen ke bentuk logaritma, mari kita lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama, kita lihat di sini 2 pangkat 5 sama dengan 32. Anda tahu sekarang bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma 5, eksponen 5 itu sama dengan 2 log 32. Dan kata lain Anda tahu bahwa 2 log 32 itu adalah 5. Contoh yang lain lagi, contoh yang kedua sekarang. Setengah pangkat negatif 4 sama dengan 16. Ini bentuk eksponen. Kalau Anda nyatakan dalam bentuk logaritma, maka ini adalah eksponen negatif 4 sama dengan setengah log 16. Contoh lain lagi, 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. Maka kita nyatakan di dalam bentuk logaritma, dia di sini menjadi eksponennya 4 sama dengan 10 log 10.000. Contoh lagi sekarang, 2/3 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, dia nilainya akan 1. 2/3 pangkat 0 sama dengan 1, maka nyatakan dalam bentuk eksponen 0 sama dengan 2/3 log 1. Log 1 itu nilainya akan 0. Nah, sekarang mari kita lihat persamaan logaritma. Tentu saja Anda harus bisa dengan mudah mentransformasikan dari bentuk logaritma dan ke bentuk eksponen. Contoh sekarang misalnya, X sama dengan 32 log 8. Anda tahu bahwa bentuk logaritma itu sebenarnya dia adalah eksponen. Eksponen apa? 32 pangkat X sama dengan 8. 32 itu 2 pangkat 5, jadi 2 pangkat 5X sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Maka 5X sama dengan 3, Anda tahu sekarang bahwa X adalah 3/5. Contoh lain lagi, X log 72 sama dengan 4. Berapa nilai X? Dari bentuk eksponen Anda tahu bahwa X pangkat 4 sama dengan 72. Maka X sendiri adalah akar 4 dari 72. Kalau Anda hitung, dia nilainya bisa plus minus 3 karena akar 4. Contoh yang terakhir sekarang, 8 log X sama dengan 4/3. Dari bentuk eksponen Anda tahu
X sama dengan 8 pangkat 4/3. Maka 8 sendiri 2 pangkat 3. Maka sekarang Anda bisa lihat bahwa 2 pangkat 3 pangkat 4/3 sama dengan, artinya 3 dikali 4/3 adalah 4. Maka 2 pangkat 4 nilainya X sama dengan 16. Sekarang mari kita lihat berbagai macam bentuk logaritma. Logaritma yang paling umum digunakan itu adalah logaritma dengan basis 10. Logaritma dengan basis 10 seringkali dituliskan hanya dengan cara begini, log X. Jadi Y sama dengan log X. Itu Anda harus tahu bahwa bentuk ini itu adalah bentuk logaritma dengan menggunakan basis 10. Anda lihat nilainya pada saat X sama dengan 2, maka log X atau Y sama dengan 0,301. Pada saat X sama dengan 3, Y nilainya 0,477. Pada saat X sama dengan 5, Y 0,699. Pada saat X sama dengan 7, Y adalah 0,845. Anda lihat pada grafik di sebelah kanan. Ini adalah bentuk dari Y sama dengan log X. Anda perhatikan, dia akan memotong di titik X sama dengan 1,0, Y-nya 0. Jadi kalau X-nya 1, dia pasti akan menghasilkan nilai log 1 itu sama dengan 0. Nah, Anda perhatikan di sini, kurva ini tidak pernah memiliki X negatif, X selalu positif. Pada saat X mendekati 0, lihat plot di sini, maka kurva itu akan juga semakin dekat ke 0. Sampai kepada nilai Y tak terhingga di sini. Jadi dengan kata lain, sumbu Y vertikal ini menjadi asimtot bagi fungsi Y sama dengan log X. Bentuk yang lain dari logaritma dinamakan dengan logaritma natural. Kalau Anda masih ingat, kita pernah membicarakan tentang bilangan E sebesar 2,718 atau 2,72 atau bilangan natural. Nah, kalau logaritma itu memiliki basis bilangan natural, maka kita sebut dengan logaritma natural. E log X seringkali disebut dengan ln X. Jadi kalau Anda menemui bentuk ln X, dia adalah E atau bilangan natural sebagai basis dari log X. Jadi pada saat X sama dengan 2, Y 0,693. Pada saat X3, Y 1,099. Pada saat X5, Y-nya 1,609. Pada saat X7, Y-nya 1,946. Ini kalau kita plot pada grafik di sebelah kanan, Anda lihat dia sedikit lebih menanjak ke atas kurvanya daripada fungsi logaritma Y sama dengan log X. Tapi beberapa properties Anda lihat karakteristiknya akan sama. Misalnya dia memotong sumbu X pada titik X1, Y-nya 0. Jadi ln X, ln 1 itu juga akan menghasilkan Y 0. Selain itu juga X akan selalu bernilai positif, tidak pernah ada ln X dengan X negatif, dia selalu positif, lebih besar dari 0. Dan lihat kurva ini semakin mendekati sumbu Y, dia akan semakin mendekati ke nilai 0. X akan mendekati nilai 0, tetapi tidak pernah memiliki nilai X itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa Y sama dengan ln X itu memiliki asimtot, yaitu sumbu Y. Dalam hal ini sumbu Y, sumbu vertikal. Kita lihat sekarang persamaan dengan menggunakan logaritma natural. Tentu Anda harus bisa
mentransformasikan dari bentuk logaritma ke bentuk eksponen seperti yang kita lakukan sebelumnya. Misalkan X sama dengan ln E pangkat 5. Anda tahu bahwa ln itu adalah E log. Jadi kita rubah sekarang menjadi E log E pangkat 5. Dari bentuk eksponen Anda tahu bahwa ini adalah E pangkat X sama dengan E pangkat 5. Jadi kita tahu X sama dengan 5. Contoh yang kedua, X sama dengan ln 3 akar 3 dari E kuadrat. Anda tahu bahwa ln itu adalah E log akar 3 dari E kuadrat. Dirubah dalam bentuk eksponen, E pangkat X sama dengan E pangkat 2/3. Jadi Anda tahu bahwa X adalah 2/3. Demikianlah pembicaraan kita tentang logaritma sekarang, saat ini. Ini adalah semacam introduction sebagai logaritma. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan lebih detail tentang fungsi logaritma. Banyak belajar membuat orang pintar, tapi memahami membuat orang berakal budi.